Peristiwa berdarah bentrokan antara TNI dengan polisi pernah terjadi di kota Binjai, Sumatera Utara pada tanggal 30 September tahun 2002. Dari peristiwa bentrokan ini, benar-benar seperti perang sungguhan dan melibatkan unit Batalion Infanteri Lintas Udara dengan Korps Brimob Polda Sumut yang sama-sama bermarkas di Binjai. Penyebabnya sebenarnya sangat sepele, kala itu ketika polisi menangkap seorang pemuda yang membawa narkoba. Namun, anggota TNI meminta pemuda itu untuk dibebaskan, tentu saja polisi menolak. TNI yang marah menyerang perwira polisi kemudian dibalas dengan tembakan anggota Polres Binjai. Dari kejadian itu, puluhan rekan anggota TNI tak terima dan menyerang markas Brimob yang berada di Jalan Medan Binjai. Markas ini pun kemudian nyaris rata dengan tanah karena terjadi penyerangan dan aksi pembakaran. Aksi perang di kota ini begitu mencekam karena terjadi peristiwa tembak-menembak semalaman. Akibat dengan peristiwa ini, 10 orang tewas dalam bentrokan ini, 3 diantaranya warga sipil. Insiden ini membuat gempar publik secara nasional hingga membuat Kapolri dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat harus turun tangan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI saat itu Riamizar Triakudu dan Kapolri Jenderal Daibah Tiar bahkan turun untuk meredam ketegangan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Riamizar Triakudu bahkan harus mengambil tindakan tegas. 20 anggota Yonif Linut dari 100 orang yang dipecat karena tidak hormat. Komandan batalion juga dicopot dan markas batalion dikosongkan selama setahun ke depan. Akibat insiden ini, Batalion Infanteri Lintas Udara 100 atau prajurit setia disingkat Yonif Linut 100 PS dibekukan selama 5 bulan. Batalion ini kemudian diaktifkan kembali pada 22 Desember 2003 dengan nama baru Yonif 100 PS. Bukit barisan personil Yonif 100 terdiri dari 747 anggota yang dibagi dalam 5 kompi. Baik di video kali ini, Satelit Misteri akan membahas kronologi bentrokan berdarah yang terjadi di Binjai di sepanjang Minggu 29 September 2002. Kala itu, markas Batalion Linut 100 tampak lengah. Kebanyakan prajurit, terutama yang lajang berada di luar markas. Setiap Sabtu sore hingga Minggu malam, tentara di sana mendapat izin bermalam di luar markas. Markas batalion itu berada di desa Namu Ukur, kecamatan Namu Sirasira, di sebuah daerah pinggiran yang penduduknya didominasi orang Karo dan Jawa. Di sana banyak kebun sawit, kelapa, dan karet. Markas Linut 100 PS ini dilengkapi dengan kantor, asrama tinggal, dan lapangan luas untuk latihan. Sekitar 700-an personilnya dibagi 5 kompi senapan anggota. Dan kompi markas sekitar 1 kompi pasukan Linut 100 saat itu sedang siap-siap berangkat melakukan operasi di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Akibat keributan Sabtu malam ada instruksi dari Kodam Bukit Barisan bahwa semua tentara tak boleh keluar markas tanpa izin. Amru mengatakan sepanjang hari itu, dia melihat para tentara di markas Linut saling berkelompok di barat. Mereka sibuk membicarakan peristiwa penembakan Abdul Rahmat dan Hilman semalam. Mereka tak bisa menerima perlakuan polisi, yang selama ini dianggap meremehkan mereka. Kebanyakan tentara Linut panas hatinya dan tak rela jika terus berdiam diri. Sebuah rencana pembalasan pun dilakukan dan Amru sepakat dengan ide teman-temannya itu. Seperti biasa, setiap minggu pukul 9, seluruh prajurit melaksanakan apel untuk pengecekan pasukan pulang yang sebelumnya izin bermalam. Malam itu, hampir semua prajurit ikut apel di halaman depan markas dan dilengkapi dengan pakaian loreng hijaunya. Komandan Batalion Linut 100 Mayor Infanteri Matsuni, yang diwawancarai oleh sejumlah wartawan 4 hari setelah peristiwa penyerangan bercerita dalam apel itu. Dia memberi pengarahan pada ratusan anak buahnya tentang rencana pengiriman sekompi pasukan Linut ke perbatasan Aceh.
2 hari mendatang dia juga menjelaskan insiden yang terjadi di Polres Binjai dan memerintahkan pasukannya tak mengambil tindakan apapun, persoalan itu biarkan diselesaikan para atasan mereka. Kalau merasa saya komandanmu sebagai bapakmu, tolong ingat jangan sampai ada anggota yang keluar tanpa perintah saya, katanya. Tak ada prajurit yang membantah perkataan komandannya mereka dan membubarkan diri, sebagian ada yang kembali. Dalam dakwaan auditor militer disebutkan, para tentara itu bergerombol membicarakan lagi rencana pembalasan itu. Mereka akan menyerang Polres Binjai malam ini, mereka perlu senjata tapi semua senjata disimpan di gudang. Prajurit 1 Askar dan prajurit 1 Syukir yang ada dalam kelompok itu berteriak, harus kita balas. Tidak betul kalau tidak kita balas. Sersan 2 Jalaluddin, seorang komandan regu kompi senapan paling bersemangat dengan rencana itu. Dia memberitahu Amru Daulah yang ikut berkumpul di situ, pasukan siap. Mereka pun bergerak ke gudang senjata kompi senapan kemudian lampu dipadamkan. Dalam keadaan gelap, mereka menyekap Sersan 1 Hasbullah, kurir yang bertugas menjaga gudang senjata. Kaki dan tangan Hasbullah diikat dengan tali pinggang. Kunci gudang diambil dari saku celananya. Kemudian pintu gudang pun dibuka. Ratusan tentara menyerbu masuk dan berebutan mengambil senjata laras panjang secara serabutan. Seperti senapan serbu SS-1 dan senapan mesin buatan Israel Minimi dan grenade launching machine DLM lengkap dengan amunisi. Amru Daulah menyambar SS-1 dan mengambil 20 butir peluru. Menurut auditor militer, Sersan 1 Jalaluddin melepaskan tembakan 1 kali ke udara. Dia memerintahkan prajurit kepala Bahtiar yang sedang melaksanakan bidet agar membunyikan alarm sirah-sirah. Semua orang mendengar alarm itu seperti suara mengaung-aung yang memecahkan kesunyian malam. Prajurit-prajurit yang sudah pulang ke asrama kelabakan kembali ke lapangan. Sebagian membuka gudang senjata di masing-masing kompi untuk mengambil senjata. Sudah peraturan, jika alarm sirah-sirah berbunyi, siapapun prajurit dan dimanapun dia berada, harus segera berkumpul dengan pakaian dan senjata lengkap. Alarm itu jadi semacam peringatan perang bagi mereka. Hanya dalam hitungan menit, ratusan tentara bersenjata lengkap sudah berkumpul di lapangan. Ketika lampu kembali menyala, 6 truk tentara sudah siap mengangkut pasukan. Menurut Mayor Matsuni, dia sempat kebingungan mendengar alarm sirah-sirah. Dipikirnya para prajurit hendak latihan, tapi ketika melihat pasukannya sangat banyak, hampir 2 kompi lebih, baru dia sadar. Ada apa ini? Ada apa ini? Teriaknya melihat gudang senjata terbuka. Dia menghalangi sejumlah prajurit yang mengambil senjata, tapi mereka tak bisa dibendung. Kalau komandan tidak izinkan, silahkan tembak kami, kata seorang prajurit kepada Matsuni. Matsuni, selama ini kami disalahkan terus-terusan. Pokoknya, kami tidak rela kawan kami ditembaki musuh. Matsuni tak bisa bergerak, beberapa prajurit menyeretnya menjauh. Dia mencari beberapa perwira komandan kompi untuk membendung jalan keluar markas. Oke, kita bendung di depan, perintah Matsuni. Portal di mulut masuk markas ditutup, tapi dijebol anak buahnya yang marah. Keadaan tak terkendali lagi. Prajurit-prajurit itu mulai brutal. Mereka bergerak spontan membentuk massa yang tak bisa dibendung. Tak jelas siapa memimpin siapa. Kebanyakan karena ikut-ikut kawan, karena solidaritas. Mereka merasa berpihak benar, karena berada pada posisi membela kehormatan Korps Lintas Udara yang diremehkan polisi. Pada pukul 22.15, truk pertama meninggalkan markas Linur. Dan disusul truk-truk lainnya, jalan selebar 5 meter itu menjadi ramai.
Sebagian tentara yang belum terangkut berinisiatif jalan kaki. Sebagai pasukan tempur, mereka punya kelebihan dalam hal infanteri, mampu berjalan sejauh 40 km tanpa berhenti. Amru Daulay yang berpakaian loreng, lengkap dengan senjata, ada di bak belakang truk bersama 20-an kawannya. Tujuan mereka adalah untuk menyerang Polres Binjai. Sejumlah perwira mengejar dengan motor trail, tapi tanpa hasil. Malam itu, sebanyak 2 kompi gabungan. Kebanyakan dari kompi senapan AA dan kompi B bergerak keluar markas. Jumlahnya tak bisa dipastikan, karena anggota kompi lainnya turut bergabung secara spontan. Mereka diangkut dengan 6 truk militer, plus 1 truk pengangkut kelapa sawit yang kosong secara estafet. Mereka akan menyerang polisi. Peringatan bahaya segera disampaikan Batalion Linut ke Polres Binjai melalui telepon. Pukul 22.45, truk yang ditumpangi Amru Daulay tiba di lapangan depan Poliklinik Militer di Simpang Bangkatan. Markas Polres Binjai hanya berjarak 100 meter dari situ. Tentara lainnya datang susul menyusul. Tentara-tentara itu melompat dari truk dan segera menyusun strategi penyerangan. Ratusan tentara berkonsentrasi dekat Polres Binjai, dan yang lainnya menyebar ke titik-titik tertentu dalam kota Binjai dengan naik truk dan jalan kaki. Binjai belum begitu sepi menjelang tengah malam. Beberapa kendaraan masih berseliwaran. Sejumlah pedagang rokok masih membuka kiosnya di sudut-sudut kota. Tapi melihat tentara bersenjata lengkap datang bergerombol, mereka segera bersembunyi. Tentara itu menyuruh warga sipil segera menyingkir karena akan ada perang. Sebagian tentara memblokir jalan yang menghubungkan Polres Binjai dengan markas Brimob Binjai yang terpisah sekitar 4 km. Brimob Binjai merupakan markas Kompi keempat Batalion H, Satuan Brigade Mobil Sumatera. Markas mereka terletak di jalan utama yang menghubungkan Binjai dan Medan. Logika para tentara yang memblokir itu adalah kemungkinan datangnya bantuan dari Brimob bila sesama polisi diserang di Polres Binjai. Polres Binjai adalah sasaran utama mereka. Ratusan tentara Linut bergerak menyebar. Mereka mengendap dan bertiarap di balik pot-pot bunga di pinggir jalan sekitar Polres Binjai. Moncong senjata diarahkan ke markas polisi yang letaknya agak masalah. Mereka masuk ke dalam, markas polisi itu gelap. Polisi sudah tahu akan ada penyerangan dan bersembunyi di dalam markas. Jumlah mereka lebih dari 50-an orang. Seorang tentara melepaskan tembakan cahaya merah ke langit sebagai tanda. Suara ledakan dari senjata pelontar membuka tembakan pertama dan menghantam atap markas polisi. Penyerangan pun dimulai. Tentara Linut 100 menembaki markas dari luar. Peluru-peluru berhamburan seperti siraman air menghantam tembok. Nama dan apa saja yang ada di dalam kantor polisi itu. Kaca jendela berpecahan. Sejumlah polisi sempat membalas tembakan dengan pistol sebelum kucar-kacir melarikan diri. Di kegelapan malam, Amru melihat teman-temannya menembaki markas polisi yang terpaut 30 meter dari tempat mereka tiarap. Amru terdorong ikut menembak. 1, 2, 3, 4 peluru berentetan keluar dari moncong senjatanya. Tak ada seorang pun polisi yang tampak. Maka bangunan kantorlah yang menjadi sasarannya. Bentrokan pun pecah. Kota Medan dan sekitarnya, kode siaga diumumkan di seluruh radio. Pesannya singkat, Polres Binjai diserang Linut. Di markas besar Brimob, Jalan Wahid Hasyim Medan, puluhan pasukan Brimob siap sedia. Ada permintaan bantuan pasukan dari Polres Binjai. Bantuan pertama datang dari Brimob Kompi 4 Batalion H Binjai. Pada pukul 23.40,
iring-iringan truk dan mobil Suzuki Jimny yang membawa belasan pasukan Brimob meluncur ke arah Polres Binjai. Markas Brimob Kompi 4 cuma berjarak 1 km dari bundaran tempat tentara Linut berjaga-jaga sejak awal. Maka kontak senjata pertama antara kedua pasukan tak terhindarkan. Pertempuran itu tak berimbang, tentara Linut di sekitaran bundaran Tugu lebih banyak jumlahnya. Truk Brimob menjadi bulan-bulanan peluru. Di dalam truk Brimob, Inspektur 2 Tito Yuda Dharma yang duduk di bagian depan terluka parah. Barada Heri Kurniawan dan Brigadir 1 Ilham terkena terjangan peluru. Kemudian truk Brimob itu pun melarikan diri. Pada pukul 24 saat iring-iringan mobil Suzuki Katana, truk Dina, dan mobil APC atau Armat Personil Karier atau mobil anti peluru yang membawa pasukan Brimob keluar dari Medan menuju Binjai. Di atas truk Dina terdapat 17 anggota pasukan Brimob. Dan Inspektur 2 Hardi Caniago, Wakil Komandan Brimob, Kompi 1 Batalion A, mendapat telepon dari atasannya. Mereka diperintahkan untuk mengevakuasi pasukan Brimob yang kabarnya ditembaki tentara Linut. Caniago duduk di bagian depan truk bersama supirnya Barada Marwin Santosa. Marwin membawa truk itu kencang melaju ke arah Binjai. Jalan Medan Binjai terlihat sepi. "Kalau dihadang kita cepat berhenti," kata Caniago. Melewati daerah Diski, saat melintasi Tugu ucapan "Selamat datang", di kota Binjai ada tumpukan warga berdiri berkelompok di pinggiran jalan. Mereka berteriak-teriak, melambaikan tangannya minta truk berhenti. "Berhenti, berhenti, jangan masuk, ada perang." Namun, truk itu terus melaju. Mobil Suzuki Katana yang membawa 3 orang Brimob sudah tak tampak karena berangkat lebih cepat dari mereka. 1 kilometer menjelang markas Brimob Binjai, Caniago berkata, "Marwin, kita masuk ke batalion." Marwin pun menjawab, "Ya, komandan." Marwin segera memindahkan kaki ke pedal rem untuk memperlambat laju truk. Di depan mereka, markas Kompi keempat Batalion A Brimob Sumatera Utara dalam keadaan terang berderang oleh lampu sorot yang ada di beberapa sudut halaman. Markas itu dikelilingi lapangan luas. Hanya bangunan kantor dan masjid. Masjid kecil tampak depan markas. Rumah-rumah prajurit berada jauh di belakang. Di depan markas, rumah penduduk berderet rapat. Jalan Medan Binjai yang di depan markas membentang selebar 10 meter, dipisahkan media jalan berupa tembok setinggi setengah meter. Malam itu, cuma ada 1 peleton minus atau sekitar 20-an pasukan Brimob di markas Kompi 4. Kebanyakan pasukan sedang latihan di Sibulangit untuk persiapan operasi ke Aceh. Maka, ketika markas ditembaki, sebagian besar Brimob memilih bersembunyi. Rumah penduduk dan jalan yang di depan markas tampak gelap ketika truk Dina mendekati markas. Tak ada yang mencurigakan. Tapi, seketika mendadak rentetan tembakan terdengar keras. Tentara-tentara Linut ternyata bersembunyi di balik tembok median jalan. Mereka menghujani truk dengan tembakan. "Remuin, remuin!" teriak Caniago. Namun, Marwin diam tak bergerak. Kepalanya tertunduk ke arah setir. Truk terus melaju. Caniago segera mengambil alih setir dan membanting arah ke kiri sehingga truk naik ke trotoar dan berhenti melintang menutup setengah badan jalan. Tak jauh dari situ, mobil Suzuki Katana pergi mendahului mereka. 3 orang Brimob di dalamnya sudah lari menyelamatkan diri karena ditembaki tentara Linut. Caniago masih berusaha menarik Marwin. Tembakan terdengar lagi, kepala Marwin ditembus peluru. Darah membasahi wajah anggota Brimob
yang baru berumur 23 tahun itu. Marwin pun tewas seketika di bak belakang truk. Suara kesakitan pun mulai terdengar. Tolong komandan, saya kena. 12 anak buah Chaniago terkena tembakan. Dan terjadilah kepanikan. Mereka tak sempat membalas tembakan. Chaniago pun berteriak, loncat kalian semua di seberang jalan sambil terus menembaki tentara-tentara dari Kesatuan Linut berkobar menantang mereka. Para anggota Linut sudah berdiri dan berjalan ke sana kemari sambil terus menembak. Para anggota Brimob berloncatan ke samping truk, mereka merayap menghindari tembakan. Cari perlindungan, teriak Chaniago. Semua turun masuk ke dalam markas Brimob, kecuali Marwin yang tinggal tanpa nyawa dalam kabin truk Binat. Penyerangan berlangsung tanpa perlawanan. Sebagian tentara Linut tidak begitu tertarik dengan situasi ini. Seorang tentara memberitahu, sudah aman, tak ada balasan. Tembakan pun dihentikan. Mereka masuk ke dalam markas polisi dan mengobrak-abrik isi kantor, membakar sejumlah sepeda motor dan mobil yang diparkir di halaman. Polisi tak tampak lagi. Sebagian bersembunyi di dalam kolam ikan. Polisi lainnya lari entah kemana. Seorang tentara datang memberi kabar. Brimob datang dari Medan. Sekarang sedang kontak senjata di Tugu. Tugu ini terletak di tengah kota Binjai, tempat terjadinya tembak-menembak pertama antara Linut dan Brimob. Sebagian besar tentara segera bergerak meninggalkan Polres Binjai menuju Tugu dengan 2 truk Rao. Amru ikut naik Rao bersama kawan-kawannya. Kontak senjata sengit di Tugu sudah terjadi. Di antara pasukan Linut dan pasukan Brimob yang datang dari Medan. Beberapa pasukan Linut sempat terkena tembakan. Pasukan Brimob datang dengan sebuah panser yang biasa disebut kendaraan taktis dan disingkat Rantis. Panser Brimob ini menembakkan senjata otomatisnya tanpa arah. Kontak senjata antara Brimob dan Linut berlangsung lama. Amru Daulay yang mengendap di samping rumah warga dekat markas Brimob melihat panser itu melaju kencang. Senjata otomatis di atas Rantis masih terus bergerak. Rantis berbunyi dengan arah tembakan memutar. Peluru Rantis itu sebesar jempol kaki. Amru terjatuh dari tembok untuk menghindari peluru Rantis yang berterbangan tak tentu arah. Lututnya memar ketika melompati sebuah parit saat hendak membalas tembakan ke arah Rantis. Tapi Rantis itu telah pergi jauh kembali ke Medan. Rupanya tak tahan dengan serangan Linut. Tak lama, sebuah truk Rao datang. Seorang tentara Linut turun dan berteriak, "Hei para, siapa yang punya golongan?" Para adalah sandi panggilan untuk anggota Linut. Tampaknya ada tentara yang terluka dan butuh donor darah. Tak jelas berapa korban jatuh malam itu. Ambulans rumah sakit yang diminta untuk mengevakuasi pasukan Brimob yang terluka tak dapat mendekati lokasi pertikaian. Ambulans yang datang dari Medan itu tertahan di simpan jalan masuk markas Arhanud Rudal 11 Binjai, sekitar 500 meter sebelum markas Brimob Binjai. Di sana, sejumlah prajurit Arhanud memblokir. Mereka berjalan supaya tak ada orang sipil yang mendekati lokasi. Di situ pula sejumlah wartawan media cetak online, radio, dan televisi dari Medan bertahan sepanjang malam memantau situasi. Keadaan semakin mencekam, warga yang rumahnya berdekatan dengan markas Brimob dilahap sepanjang malam dalam rumah mereka. Beberapa mobil warga yang kebetulan melintas dalam kota Binjai ditembaki tentara. Korban sipil pun berjatuhan. Tak ada upaya keras untuk menghentikan aksi brutal pasukan Linut.
Amru Daulay sempat mendengar kabar dari temannya, sebentar lagi Panzer akan datang kembali. Jangan ditembaki, namun setelah ditunggu lama, tapi tak pernah ada Mayor Jenderal Muhammad Idris Gasing datang ke lokasi malam itu. Panzer Cavalry yang datang dari Medan hanya melintas begitu saja. Pejabat dari Kodam Bukit Barisan yang turun ke lapangan hanya asisten Intel Kolonel Iwan Prilianto yang tak mampu berbuat banyak. Sepanjang malam itu, tembakan terus terjadi. Kalaupun mereka berhenti hanya setengah jam, tentara Linut duduk-duduk di jalan. Mereka bertahan menguasai kota Binjai hingga Senin pukul 6.30 pagi. Ketika hari mulai terang, tentara Linut melakukan pembersihan lokasi pertempuran. Maka mereka yang tadinya bertahan di jalan, mulai masuk ke markas Brimob. Kantor bagian depan dalam keadaan hancur karena ditembaki dengan senjata otomatis dan senjata berat. Mereka pun membakar kantor serta kendaraan yang ada di halaman kantor, termasuk Suzuki Katana dan truk Dina yang melintang di jalan. Asap hitam tebal mengepul ke langit. Tentara mulai menyingkir ketika warga mulai ramai keluar rumah pagi itu. Sementara 20-an pasukan Brimob mulai berdatangan dari Medan. Ayo balik. Orang-orang sudah banyak, teriak seorang tentara. Mereka secara berkelompok menarik diri dengan jalan kaki. Sesekali mereka melepaskan tembakan. Pasukan Brimob yang datang dari Medan berjalan kaki sambil menyisir jalan menuju markas Brimob Binjai. Mulailah mereka menemukan korban-korban. Tubuh Marwin Santosa ditemukan tergeletak di badan jalan, tak jauh dari truk Dina yang terbakar. Entah siapa yang menurunkannya. Uang dan telepon selularnya hilang. Tito Yuda, Dharma dan Ilham tergeletak tak bernyawa di sebuah jalan kecil di samping markas Brimob. Seorang rekan mereka sempat membawa keduanya yang terluka malam itu ke halaman. Tapi, melihat banyak tentara Linut depan markas, Tito dan Ilham ditinggal pergi hingga tewas kehabisan darah. Heri Kurniawan ditemukan di depan Masjid Agung Binjai di sekitaran Tugu. Sementara itu, sekitar 20 anggota Brimob yang terluka akibat tertembak keluar dari tempat persembunyian mereka. Dalam keadaan emosi melihat teman-temannya tewas dan terluka, pasukan Brimob menganiaya prajurit Purwanto, anggota Arhanud Rudal, yang kebetulan berdiri di jalan ketika Brimob masuk ke Binjai. Purwanto ditembak mati. Purwanto sama sekali tak terlibat dalam penyerangan itu. Senin pagi itu, ketegangan belum berakhir. Di Polres Binjai yang kosong, puluhan warga penjara barang-barang berharga milik kantor. Pintu penjara dibobol. Sebanyak 61 tahanan melarikan diri. Lewat pukul 7, Kapolres AKBP HM Mulhikarnama memerintahkan anak buahnya mencari perlindungan ke pendopo wali kota dekat lapangan Merdeka. Maka bergeraklah 40 polisi ke sana, menyusuri gang-gang sempit belakang rumah penduduk untuk menghindar dari tentara Linut yang masih bertahan di pusat kota. Mereka dalam keadaan takut. Karena para polisi itu tak dilatih berperang. Mereka hanya dilatih menghadapi warga sipil. Tak disangka, tentara Linut ternyata ada dekat rumah wali kota. Maka mereka pun ditembaki lagi. Dalam keadaan panik, sebagian besar beberapa polisi berterjunan ke sungai. Tak ada yang sadar, Brigadir Polisi Ridwan M. Hayat dan Brigadir 1 Satria Sembiring pun terbawa arus sungai dan tewas. Itulah dari sebagian kisah dari kronologi bentroknya antara TNI dan polisi di Binjai, hanya berawal dari masalah sepele hingga berujung perang besar. Semoga tidak terulang lagi di negara tercinta ini.